Namanya Jason, dia adalah pensiunan tentara pasukan khusus. Sekarang dia melakukan bisnis di dunia bawah. Selama majikan memberi Anda lebih banyak uang, lakukan bisnis apapun, dan jangan pernah banyak bicara. Bekerja dengan rapi dan rapi. Hari ini, Jason mendapat masalah besar lainnya. Bertanggung jawab atas beberapa perampok bank. Kirim dengan aman, melihat polisi di belakangku terus mengejarku. Di gang sempit, berputar dan melayang dengan kecepatan tinggi. Seorang perampok di mobil yang sama. Saya terguncang begitu keras hingga saya tidak bisa berhenti muntah. Tapi Jason belum siap untuk berhenti. Mereka akan dikelilingi oleh mobil polisi. Jangan berhenti dan memikirkan sesuatu. Cepat dan pikirkan solusinya. Jason menginjak pedal gas hingga ke bawah. Dia melompat dan mematahkan pagar. Bergegas keluar dari jembatan. Mendarat dengan mantap di atas truk besar di bawah. Pada saat ini, Jason langsung mengambil pistol perampok itu. Bersandar keluar jendela mobil. Sebuah tembakan terhenti. Batang baja untuk mengamankan mobil belakang. Segera berhenti. Sejumlah besar mobil polisi mengejar di belakang. Lalu Jason berbelok tajam ke bawah dari truk lagi. Berubah menjadi dermaga untuk mengangkut barang. Lihat momen yang tepat. Putar bagian depan mobil 90 derajat. Menggunakan penutup kereta. Akhirnya berhasil lolos dari kejaran mobil polisi dari belakang. Setelah sampai di lokasi penjemputan yang disepakati, bos perampok itu terkesan dengan keterampilan mengemudi Jason. Sangat terkesan. Dia membayar 2 kali lipat. Kuharap Jason bisa memberi mereka tumpangan lagi. Tapi kata Jason yang disengaja, janji adalah janji yang harus ditaati. Bos perampok hanya bisa memimpin adiknya. Tinggalkan di mobil Anda sendiri. Dan Jason kemudian dengan terampil menggantinya dengan nomor plat baru. Saya berkendara sepanjang perjalanan pulang ke rumah. Hal pertama setelah kembali ke rumah, ganti saja nomor plat aslinya. Lakukan ini tanpa ketahuan. Nomor plat cadangan kabinet ini, itu yang paling mendasar. Seperti yang diharapkan, segera menjadi sersan polisi. Datang untuk menyelidiki kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan itu. Untungnya, Jason sudah siap. Udah mengatasi. Sheriff baru saja pergi. Jason mengerti. Nomor telepon majikan lain. Minta dia untuk mengemudi. Tas seberat 50 kg. Dikirim ke kota Luxembourg, berjarak 250 km. Setelah menerima deposit sebesar 20.000 franc, Jason. Kemudian kami mulai mempersiapkan misi ini. Dini hari berikutnya, Jason tiba di lokasi penjemputan seperti yang dijanjikan. Majikan mengirim seseorang ke bagasi. Setelah menaruh tas hitam besar, Jason memulai perjalanan pengiriman ini. Tapi mobilnya sudah setengah jalan. Ban tiba-tiba pecah. Jason hanya bisa menghentikan mobilnya, buka bagasi dan keluarkan ban serep. Lalu dia memperhatikan, tas hitam itu benar-benar bergerak. Keluar dari etika profesional, Jason tidak membuka resletingnya. Pergi lihat apa yang ada di dalamnya. Sebaliknya, dia langsung mendorong tasnya. Setelah ganti ban, kami berangkat lagi. Setelah makan siang sederhana, Jason melihat ke bagasi mobil. Tenggelam dalam pikiran. Akhirnya, dia masih membeli sebotol minuman tambahan. Setelah mengendarai mobil ke tempat yang sepi, dia melanggar peraturan untuk pertama kalinya. Membuka tas hitamnya. Apa yang ada di dalamnya? Ternyata itu adalah gadis cantik Xiaoqi. Jason menggunakan pisau untuk melepaskan selotip di mulut Xiaoqi. Membuat lubang. Biarkan dia minum beberapa teguk jus. Lalu Xiaoqi kembali lagi, memasukkannya kembali ke dalam tas dan berangkat lagi. Tidak pergi jauh, Jason mendengar Xiaoqi. Suara ketukan terus-menerus pada batang pohon. Hentikan mobilnya dan tanyakan alasannya. Baru kemudian saya menyadari bahwa Xiaoqi ingin menyelesaikan krisis internal. Tidak ada pilihan. Jason hanya bisa menggunakan tali. Cut leher Xiaoqi. 1 menit. 55, 54, 53, 52. Namun sepertinya hitungan mundur telah berakhir. Xiaoqi sudah lama hilang. Jason mengikuti tali itu sepanjang jalan untuk menemukannya. Baru kemudian saya menyadari bahwa Xiaoqi telah melarikan diri. Xiaoqi lari dengan gila-gilaan di lembah. Catnya langsung turun begitu kakinya kosong. Tape terjatuh selama proses tersebut. Tapi Jason langsung menangkapnya. Segera, Jason, mantan prajurit pasukan khusus. Saya menemukan Xiaoqi yang sedang melarikan diri. Kemudian, menutup mulutnya lagi, mengikat tangannya. Jason baru saja kembali ke mobil. Saya melihat 2 polisi berpatroli. Kemudian, serangan cepat dengan tendangan terbang. Segera, kedua polisi itu terjatuh ke tanah. Jason langsung mengambil mereka bertiga secara langsung. Memasukkan semuanya ke dalam bagasi. Tiba di lokasi pengiriman, Jason mengambil tas berisi Xiaoqi. Serahkan pada pria berambut pendek. Setelah mendapatkan sisa hadiahnya, bersiaplah untuk pergi. Tapi pria berambut pendek itu berharap begitu pada Jason. Bisakah Anda mengiriminya koper lain?
Gajinya berlimpah dan cukup lancar. Jason bahkan tidak memikirkannya. Dia langsung setuju. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah itu. Kotak ini, dia hampir mati tanpa bagian tubuh apapun. Jason baru saja bersiap-siap, kembali ke mobil dan lanjutkan pengiriman. Tapi mobil itu tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat terjadi. Jelas sekali, pria berambut pendek tadi, di dalam kotak yang diberikan kepada Jason. Ini adalah bom waktu. Ini sangat menjengkelkan. Jason pemarah. Dia sendiri, tiba di rumah kakak berambut pendek. Lalu tendangan terbang, menendang membuka pintu. Anak petugas kebersihan. Kemudian dia mengeluarkan senjatanya dan menembak ke arah Jason. Untungnya, dia menggunakan panel pintu sebagai penutup. Seorang pria tampan berbalik dan menangkap pistolnya. Dibunuh dengan cepat, sekelompok penjaga. Dua anak laki-laki memegang kapak. Miyu datang dan hadapi Jason. Hanya potongan acak. Adegan pertarungan ini cukup banyak dari kita. Gaya film-film Hong Kong zaman dulu. Xiaoqi mendengar suara perkelahian di luar. Dia juga memanfaatkan kekacauan itu dan menyelinap keluar dengan tenang. Jason datang jauh-jauh. Garasi pria berambut pendek masuk ke dalam Mercedes hitamnya. Lalu berjalan pergi. Tidak ada satupun balasan. Jason tiba-tiba menemukan Xiaoqi itu. Tidak tahu kapan, bersembunyi di kursi belakang. Hal ini membuat Jason sangat marah. Pikirkan tentang semua nasib buruk ini. Semua karena dia. Jason marah. Dia meninggalkan Xiaoqi di tengah jalan. Katakan sebaliknya, apakah sulit bagi seorang pahlawan untuk menjadi cantik? Mobil melaju tidak jauh. Jason mengalah. Jadi saya segera membalikkan mobil dan kembali. Masukkan kembali Xiaoqi ke bagasi. Setelah kembali ke rumah, Jason juga dengan penuh perhatian membantu Xiaoqi memasak semangkuk mie. Kemana kamu pergi tidur? Bolehkah saya pergi? Tolong. Sisi lain, pria berambut pendek datang ke rumah sakit. Mengunjungi saudaraku yang terluka. Belajar dari mulutnya, Jason tidak terbunuh oleh bom tersebut. Dia juga membuat rumahnya sendiri berantakan. Untuk mencegah berita bocor, pria berambut pendek itu ternyata kaku. Menutupi saudara yang terluka sampai mati. Dia diam-diam mengambil keputusan. Aku harus membalas dendam pada Jason. Saat ini, Jason, namun tetap menikmati Xiaoqi dengan santai. Sarapan untuknya. Kali ini, Kapolri yang terakhir kali. Tiba-tiba menemukan Jason lagi. Bicara tentang lokasi ledakan kecelakaan. Menemukan nomor platnya. Jason muncul dari terburu-buru. Busi mengatakan mobilnya dicuri. Terima kasih kepada Xiaoqi untuk mengemudi. Baru saja mengirimnya kembali. Sheriff menyatakan keraguannya atas kata-katanya. Saya tidak melihat ada mobil di luar, di dalam garasi. Apa boleh saya lihat? Baru saja menyuruh sheriff pergi. Sebuah bola meriam, menembak ke arah rumah Jason lagi. Atapnya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Jason segera membawa Xiaoqi bersamanya. Bersembunyi di bawah meja. Kemudian peluru menghujani, dan menembak ke seluruh rumah. Ternyata dia adalah pria berambut pendek. Di sini Anda pergi untuk membalas dendam. Jason hanya bisa mengelak dengan Xiaoqi sepanjang jalan. Namun bom datang silih berganti. Seluruh rumah hancur berkeping-keping. Jason segera membawa Xiaoqi bersamanya. Ikuti jalan rahasia dan bersembunyi di ruang bawah tanah. Kemudian, melalui saluran air yang terhubung dengan dunia luar. Lolos. Lalu keduanya datang. Tempat berlindung yang Jason siapkan. Melepas pakaian basahnya. Kemudian, Xiaoqi tiba-tiba menghentikan Jason. Ini seperti ciuman Perancis yang basah. Malam ini, persahabatan revolusioner antara keduanya tersublimasi. Hari berikutnya, Jason dan Xiaoqi ambil inisiatif untuk mencari kepala polisi dan melaporkan kejahatan tersebut. Katanya mereka kembali dari berenang. Saya mengetahui bahwa rumah saya dibom. Sheriff sangat skeptis terhadap kata-kata Jason. Tapi Jason dan Xiaoqi bekerja sama secara diam-diam. Jawaban yang lancar. Sheriff juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Saat ini, seorang pegawai kantor polisi memanggil Sheriff keluar. Xiaoqi mengambil kesempatan ini. Retas sistem registrasi personel kantor polisi. Saya segera mengetahui informasi pria berambut pendek itu. Setelah meninggalkan kantor polisi, Xiaoqi ingin Jason melakukannya. Ayo kita balas dendam pada saudara berambut pendek itu bersama-sama. Tapi Jason tidak mau, menyebabkan masalah yang tidak perlu lagi. Jadi dia menolak permintaan Xiaoqi. 400 nyawa dipertaruhkan. Di kapal kontainer, Xiaoqi menangis dan memberitahu Jason, ayah dan saudara perempuannya sendiri. Semuanya ada di kapal. Setelah malam ini, mereka akan dijual sebagai budak. Dan orang yang menangani transaksi ini, itu pria berambut pendek. Setelah mendengarkan tangisan Xiaoqi, Jason, saya mengalah lagi. Segera, mereka menyelinap ke kantor saudara laki-laki berambut pendek itu. Jason menodongkan pistol ke kepala pria berambut pendek itu. Memaksanya untuk menceritakannya. Nomor kontainer tempat ayah Xiaoqi ditahan. Namun pria berambut pendek itu memberitahu Jason, ayah Xiaoqi pergi ke atas.
akan segera tiba di sini. Ayahmu tidak ada di dalam wadah. Bagiku itu berarti. Ternyata itu ayah Xiaoqi. Dia juga seorang bos gangster. Melakukan sesuatu penuh waktu. Bisnis perdagangan manusia. Dia tidak ingin melihat ayahnya. Teruslah membuat kesalahan. Jadi dia berbohong kepada Jason. Berharap dia bisa diselamatkan. Mereka yang dipenjara oleh ayah mereka. Tiba-tiba, tapi hampir membunuh Jason. Bunuh dia atau tidak? Polisi sedang dalam perjalanan. Pria ini meninju, menjatuhkan Jason ke tanah. Menghadapi pertanyaan sheriff. Dialah orang pertama yang mengeluh. Menggigit kembali, saya akan mendakwa dia dengan tuduhan penculikan, pemerasan, dan penyerangan. Kemudian Kapolsek memerintahkan orang-orang menyeret Jason yang tak sadarkan diri di tanah. Setelah bangun di kantor polisi, Jason mengakui segalanya kepada sheriff. Katakan padanya bahwa saudara laki-laki berambut pendek dan yang lainnya itu adalah sekelompok penyelundup manusia. Sekarang ada 400 orang di penjara menunggu perdagangan. Meskipun sheriff mempercayai perkataan Jason, sayangnya tidak ada bukti. Dia tidak bisa memerintahkan orang untuk menangkapnya. Dan Jason bersumpah akan hal itu. Jika Anda bisa keluar sendiri dalam waktu 12 jam, itu akan menyelesaikan masalah ini. Kemudian, Kapolres pura-pura diculik. Jason meninggalkan kantor polisi dengan lancar. Aku akan membunuhnya jika dia bertindak gegabah. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada sheriff, Jason mengemudikan perahu sendirian. Tiba di dermaga. Dia menggunakan stetoskop. Mulailah memeriksa kontainer satu persatu untuk mengkonfirmasi situasi di dalam. Jason bertemu anak patroli. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tembak saja dia dan bunuh dia. Bisa tembak, namun hal itu menarik perhatian pria berambut pendek itu. Dia segera memimpin anak buahnya untuk mengepung Jason. Lalu sebuah pukulan menjatuhkan pistol dari tangan Jason ke tanah. Dan memerintahkan anak buahnya, kita harus menangkap Jason hidup-hidup. 4 preman membunuh Jason dari kedua sisi. Jason menggunakan pintu besi wadah. Mereka diselesaikan dengan cepat. Kemudian, Jason berbaring di atas wadah, melihat pria berambut pendek akan meninggalkan dermaga. Dia melompat dalam-dalam. Dia dengan kuat meraih sudut truk. Pan Kailiang Kiang, hal itu pun menarik perhatian pengemudi. Jadi dia memindahkan truknya, sengaja menekan tanda peringatan di samping. Tidak ada pilihan, Jason hanya bisa melepaskan dan melompat keluar dari truk. Jatuh ke bawah, di atap bus yang lewat, dan di belakangnya, pembunuhnya dikirim oleh pria berambut pendek. Dia segera menyusulku, di kompartemen bus yang sempit. Jason menghadapi pengepungan 5 orang sendirian. Tidak takut, membuangnya dengan mudah. Jason hanya ingin pergi dari sini. Pemandangan danau air, jatuh ke tanah dengan satu pukulan. Keduanya menggunakan tangan kosong. Pertarungan tangan kosong, untuk sementara, sulit untuk membedakan keduanya. Tetapi, segera si penolong botak datang ke sini segera. Jason sedang berjuang, menendang satu barel oli mesin hitam. Tanah tiba-tiba menjadi licin dan sulit untuk dilalui. Jason pun memanfaatkan kesempatan itu. Bebas, saat ini dia punya ide. Dia menuangkan oli mesin hitam ke seluruh tubuhnya. Tidak peduli berapa banyak orang di sisi lain. Tapi tidak peduli apa, saya tidak dapat membantu Jason yang basah kuyup dan licin. Jason menyingkirkannya, pedal sepeda dengan berjalan kaki. Satu sapuan dan tendangan merobohkan satu bagian. Tendangan terbang lainnya, semua pembunuh jatuh cinta padanya. Terjatuh ke tanah. Pada saat ini, sekelompok pembunuh bersenjatakan senjata datang lagi. Jason langsung memeluk kepalanya yang botak. Sebagai perisai manusia, lalu memecahkan kacanya, melompat ke laut. Seorang pembunuh melihat ini, lemparkan satu tong minyak ke bawah. Setelah ledakan, di atas laut, api yang berkobar menyala dalam sekejap. Untungnya, Jason mahir dalam bidang berbasis air. Segera, dia kembali ke dermaga lagi. Setelah merampas mobil kecil yang rusak, Jason berbalik ke arah kakak laki-laki berambut pendek itu. Dia mengejarnya dengan cepat. Alhasil, kami tidak berkendara terlalu jauh. Itu mobil rusak karena melaju terlalu cepat. Asap tebal keluar. Jason menghentakkan kakinya dengan marah. Saat ini helikopter di atas kepalanya. Sepertinya mereka bersiap untuk mendarat. Jason melihat ini. Dengan kecepatan kilat, tertangkap, dan mengancam pengemudinya dengan pistol. Menyerahkan helikopter itu. Setelah bertemu dengan tim pria berambut pendek, Jason langsung menggunakan parasutnya, melompat keluar dari helikopter, mendarat dengan kokoh di atas truk besar itu. Kain parasut, tidak memihak, mendarat di kaca depan kendaraan di belakang. Ini langsung dipicu, serangkaian ledakan dari belakang. Jason melompat dari atap mobil,
masuk ke dalam taksi, tendang pengemudi truk, ditendang. Saat ini ayah Xiaoqi mulailah menembaki Jason dengan liar. Jason harus menghilangkan pecahan kaca spion. Tapi dia tidak sengaja menemukannya. Pria berambut pendek yang menyelinap masuk secara diam-diam. Langsung, keduanya mulai berkelahi. Momen darurat, Jason ditendang oleh pria berambut pendek. Timah keluar. Untungnya, dia gesit, tertangkap erat, rangka besi di bagian bawah mobil. Ayah Xiaoqi melihat ini, siap menembak. Tapi Jason menggunakan kunci Inggris, membunuh pengemudinya. Mobil tidak seimbang, itu langsung mengenai pohon kecil di sampingnya. Sisi lain, Jason kembali ke taksi, jepit leher pria berambut pendek itu dengan kakinya, lalu pukul dia dengan keras. Ditendang keluar dari pintu mobil. Jason lalu memindahkan truknya, mengemudi ke pantai. Tapi saat ini ayah Xiaoqi. Tapi dia menodongkan pistol ke kepalanya, dan bawa dia sepanjang jalan. Dibawa ke tebing, sama seperti ayah Xiaoqi. Saat bersiap menembak Jason, berita Olimpiade, dia sendiri yang jatuh lebih dulu. Orang yang menembak adalah Xiaoqi. Dia benar-benar tidak tahan dengan ayahnya. Terus lakukan kesalahan ini lagi. Dia orang jahat besar. Tapi dia tetap ayahku. Akhir video, Xiaoqi dan Jason berhasil diselamatkan. Budak yang dipenjara. Kedua orang itu berpelukan erat. Film ini dirilis pada tahun 2002. Film aksi kriminal, Kematian Ekspres 1. Ada banyak unsur Cina di dalamnya. Hal ini juga karena penambahan sutradara Yuan Kui. Biarkan orang asing yang tangguh. Saya juga merasakan pesona kungfu Tiongkok. Meskipun kerangka cerita secara keseluruhan agak tipis. Tapi dengan Suki dan ketampanan Jason Statham, tonton seperti film popcorn. Masih sangat bagus.